Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Jika seseorang melihat pemandangan ini dari atas, dia akan merasakan bahwa barikade grup pedagang Moonlight ini terasa seperti sarang lebah, bahkan jika pasukan iblis masih lebih dari 500 meter jauhnya, sejumlah besar panah ajaib sudah diluncurkan ke arah mereka. Adegan yang dihasilkan benar-benar spektakuler, barisan depan pasukan iblis secara mengejutkan telah benar-benar dimusnahkan. Terlepas dari apakah mereka adalah iblis berbilah ganda biasa atau hijau tua, pemboman panah yang begitu intensif hanya membuat mereka terlihat seperti anak-anak. Sihir itu menembus anggota tubuh iblis dan meledakkannya berkeping-keping. Kombinasi logam dan sihir ini benar-benar mematikan, dan simbol kekuatan mengerikan yang bisa dimiliki uang. Bahkan seorang dari langkah ketujuh hanya terdiam, ketika menghadapi begitu banyak susunan magis. Seluruh gerbong bergetar dari serangan balik yang ekstrim, bagaimanapun, segera meluncurkan panah ajaib lainnya. Medan perang semacam ini terlalu spektakuler. Meskipun kelompok Long Hao Shen hanya bisa mengikuti serangan dari kereta tempat mereka duduk, semua orang bisa merasakan hawa dingin mengalir di duri mereka. Setelah satu putaran panah, pasukan iblis yang terdiri lebih dari 10.000 ini dibiarkan tanpa satu pun iblis bilah ganda hidup-hidup, berikut menunjukkan respons cepat, segera tenggelam ke tanah dan nyaris lolos dari serangan kedua. Tetapi iblis terbang yang jauh, serta spesies lain di belakang, menerima kerusakan yang kuat. Tetapi pembantaian mereka tidak melemah sama sekali, suasana berdarah yang pekat menyebar, menyebabkan semua orang merasa mual. Di antara barikade, satu-satunya kereta yang tidak bergerak adalah yang ditumpangi Yueye. Sama seperti sebelumnya, tangannya mengacungkan spanduk tanpa henti. Saat iblis yang jauh terus-menerus dibantai, dia tampaknya tidak menunjukkan kekhawatiran apapun. Pada titik tertentu, dia sudah menggunakan mata ajaibnya, yang sekarang telah memulihkan warna hitamnya yang biasa. Tapi di tengah malam yang dalam, siapa yang akan memperhatikan detail sekecil itu? Saat bendera jatuh, gerbong berhenti bergetar, dan Long Hao Shen menemukan melalui pengamatan penuh perhatian bahwa pasokan panah ajaib mereka jauh dari tidak terbatas, setiap perangkat hanya memiliki kemampuan untuk meluncurkan 2 putaran. Tetapi beberapa ratus gerbong syarat dengan beberapa ratus senjata ajaib yang tangguh ini, jadi meskipun masing-masing hanya ada 2 putaran, kekuatan penetrasi panah ini sudah cukup untuk mengubah sebagian besar pasukan iblis menjadi mayat. Tepat pada saat itu, Yueye masih berdiri di kereta, mengangkat tangan kanannya, mendaftarkan gulungan putih. Gulungan itu memanjang, melepaskan cahaya putih yang dengan cepat meroket melalui langit dan menerangi keseluruhan gerbong. Segera, itu menyelimuti seluruh barikade, dan dalam sekejap, tanah di bawah kaki mereka memutih. Dengan gerakan cepat Yueye memasukkan spanduk merah ke tanah di depan kereta. Long Hao Shen segera mendengar pengemudi gerobak di sisi mereka berteriak, "Dorong senjatamu ke tanah, untuk melukai para iblis." Long Hao Shen sudah lama merasakan bahwa iblis yang datang dari bawah semakin dekat. Gadis berpakaian putih itu, tampaknya bertanggung jawab atas kepemimpinan, bereaksi dengan tenang, dan meskipun gulungan putihnya memancarkan cahaya putih bercahaya, itu bukan dari elemen cahaya. Namun demikian, kekuatan pertahanan dan ruang lingkup efeknya sangat mencengangkan, iblis dari klan Luke hanya bisa mencoba untuk muncul dari tanah, tetapi mereka tidak punya cara untuk menerobos penghalang kecemerlangan putih. Di sisi lain, kata panjang kelompok Long Hao Shen yang ditikam ke tanah tidak terpengaruh sama sekali. Kedua pasukan pemburu iblis secara alami tidak akan membiarkan kesempatan bagus seperti itu berlalu begitu saja. Persepsi mereka jauh lebih baik daripada orang biasa. Mereka merasakan keberadaan iblis dan tanpa henti menusuk mereka sambil menggunakan energi internal mereka untuk memberi pedang besi halus itu kekuatan penghancur yang sangat baik. Dengan cepat, klan Luke yang menyerang semuanya dilenyapkan. Setelah serangan ini, pasukan iblis yang mendekat sudah berkurang menjadi kurang dari sepertiga dari ukuran mereka sebelumnya,
sementara hanya setengah dari pasukan udara mereka yang tersisa. Serangan mereka berhenti sementara, menunjukkan keraguan. Jelas, mereka tidak menyangka tanggapan grup pedagang Moonlight begitu sengit. Iblis juga makhluk hidup, dan melihat kerabat mereka sendiri dibunuh dengan sangat menyedihkan, mereka merasa agak tidak bernyali. Tetapi iblis yang tersisa tidak melarikan diri, sebaliknya mereka dengan tenang berhenti di jarak lebih dari 1 kilometer, tepat di luar jangkauan susunan magis. Berdiri di kereta, Yueye mengerutkan alisnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang pedagang, bukan seorang prajurit. Kekuatan karavan telah ditampilkan secara terbuka, dan mereka sudah menggunakan sebagian besar panah ajaib mereka. Jika iblis yang tersisa bersikeras menyerang, karavan pasti akan menderita beberapa kerugian. Tidak hanya kerugian moneter, tetapi juga hilangnya nyawa manusia. Siluet merah diam-diam dipasang di atap, bergabung dengan Yueye. Kak Ye, apa yang terjadi? Mengapa ini tidak pergi? Sama seperti Yueye, Leng Xiao memiliki mata yang mampu berubah warna. Yueye menarik napas dalam-dalam, aku punya firasat buruk. Saya khawatir kita berada dalam masalah besar saat ini. Di masa lalu, bahkan ketika suku-suku berani keluar dan menghadapi kami, mereka masih akan mencoba bernegosiasi, kadang-kadang memberi kami ruang untuk konsesi. Tapi hari ini, mereka langsung melancarkan serangan mereka, mengirim pasukan 10.000. Di seluruh provinsi, hanya 3 suku besar yang mampu memberikan perintah seperti itu. Tetapi karena mereka mengirim pasukan seperti itu untuk menangani kami, mereka jelas membuat resolusi yang tegas. Kami mampu menangani gelombang serangan pertama, tetapi saya khawatir kami tidak akan mampu menangani yang kedua. Leng Xiao bereaksi dengan cemas, apa yang harus kita lakukan? Karena ini memiliki ketidaktetapan untuk melakukan serangan seperti itu, ketika kita kembali, kita akan memastikan untuk tidak mengampuni mereka. Yueye tidak memperhatikan kemarahan Leng Xiao, berkata dengan nada serius, sekarang, kita hanya bisa mengambil inisiatif untuk menyerang sebelum 3 suku besar bereaksi. Setelah menghabisi musuh di depan mata kita, dan mengumpulkan susunan magis, kita akan melengkapi mereka sekali lagi. Kemudian kita akan segera kembali ke aliansi kuil, dan baru berangkat lagi setelah menangani masalah ini dengan 3 suku besar itu. Dia memiliki sifat yang tegas, saat dia berbicara, dia sudah memberi isyarat dengan bendera di tangannya. Penjaga karavan dengan cepat bereaksi, dengan cepat mengubah formasi dan menghadapi tekanan iblis yang tersisa di depan mereka. Long Hao Shen merasa cukup penasaran dengan inisiatif karavan Moonlight. Apa yang karavan ini rencanakan? Tapi di saat berikutnya, Keyer dan wajahnya segera berubah ekspresi. Saling memandang satu sama lain secara langsung, mata mereka dipenuhi dengan kengerian. Semuanya, ganti perlengkapanmu. Bersiaplah untuk menerobos ini. Long Hao Shen memerintahkan dengan suara rendah, segera membuang pedang panjang di tangannya. Di bawah pengawasan penuh perhatian dari pengemudi kereta, dia melepas pakaian berlapis kapasnya, dan mulai mengenakan armor Roh Kudus yang bersinar ringan. Dipenuhi dengan kemarahan yang besar, reaksi Dian Yan langsung, Long Hao Shen, apa yang kamu lakukan? Ini akan mengekspos kita. Long Hao Shen menatapnya dengan dingin, jika kamu ingin mati di sini, jangan ragu untuk bertindak sesukamu. Saat dia berkata begitu, dia melambaikan tangannya ke pasukannya sendiri. Secara alami, semua orang dari pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21 tidak memiliki oposisi sedikit pun mengenai perintah Long Hao Shen, semuanya dengan cepat berubah menjadi peralatan mereka sendiri sambil menjaga formasi pertempuran yang solid. Li Xin memandang Dian Yan, tapi masih merasa ragu-ragu. Bagaimanapun, dia bukanlah pemimpin sebenarnya dari pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit keempat ini. Oleh karena itu, dia berbalik, menatap Luxi dengan penuh rasa ingin tahu. Pada saat ini, Luxi sampai pada pemahaman terakhir, tiba-tiba berteriak, apa yang masih kamu tunggu? Pernahkah Anda mendengar perintah Kapten Long untuk siap berperang? Pada saat ini, armada telah maju beberapa ratus meter, memasuki ruang lingkup di mana mayat-mayat yang ditembaki tersebar.
Mengikuti perintah yang ditransmisikan melalui sinyal bendera, mereka dengan cepat mengumpulkan panah ajaib yang tergeletak di tanah. Setelah hanya dibersihkan, mereka digunakan untuk mempersenjatai kembali gerbong. Ini cukup untuk menyebabkan kekuatan bertarung mereka meningkat tajam. Tetapi bahkan Yue Ye tercengang melihat bahwa ketika para penjaga maju ke arah mereka, iblis yang tersisa tampaknya jatuh kembali, menjaga jarak. Tapi mereka tidak menunjukkan niat untuk menyerang. Dan pada saat ini, beberapa perubahan akhirnya muncul di wajah Yue Ye. Ini jebakan. Tiba-tiba, lusinan suara melolong sedih menerobos langit. Teriakan tajam terdengar dari kiri, kanan, serta belakang, dan suara-suara yang memekakkan telinga terdengar hampir bersamaan dari tiga arah ini, seperti ledakan. Musuh dengan gila-gilaan menyerang mereka, dan kali ini, setidaknya pasukan 30.000. Leng Xiao berdiri di sisi Yue Ye, menatap kosong ke arah saudara perempuannya Yue yang wajahnya benar-benar tanpa warna. Mereka tiba-tiba mengirim pasukan sebanyak itu. Mereka berencana untuk membunuh semua orang untuk mencegah kebocoran informasi. Kata-kata ini sepertinya menyelinap keluar dari celah kecil di antara gigi Yue Ye yang terkatup. Dia tahu bahwa karena tiga suku besar di provinsi Nareix mengirim pasukan sebanyak itu, mereka sudah siap untuk membungkam mereka secara menyeluruh. Tidak ada satu jiwa pun yang hidup yang akan selamat. Selain 3 batalion yang masuk ini, pasukan lain yang terdiri dari 10.000 orang muncul di depan mereka. Musuh tidak maju dengan dorongan apapun, hanya menonton dengan dingin saat karavan Moonlight dikepung. Sebuah karavan yang dibentuk dari sedikit lebih dari 2.000 orang sedang menghadapi pasukan iblis yang terdiri dari lebih dari 40.000 tentara. Disproporsi ini sejelas yang bisa dibayangkan orang. Bahkan akan beruntung jika mayat utuh ditinggalkan setelah pertempuran. Tapi alih-alih panik, Leng Xiao menjadi sangat berkepala dingin. Kak Yue, aku akan memberi tahu mereka tentang identitasku. Saya tidak percaya mereka akan berani bertindak melawan saya. Yue Ye tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, dan menjawab, tidak ada gunanya. Aku tahu suku iblis yang lebih rendah ini jauh lebih baik darimu. Tak satu pun dari mereka akan mempercayaimu, dan mereka bahkan tidak akan memberi kamu kesempatan untuk berbicara. Dan bagaimana jika mereka benar-benar mempercayainya? Jika plot ini terungkap, mereka pasti akan tetap mati. Dan karena mereka akan mati dengan cara apapun, mereka lebih suka menyingkirkan kita, untuk menghapus bukti apapun. Karena mereka merencanakan serangan mereka secara menyeluruh, mereka bahkan harus tahu dengan jelas apa yang kita angkut. Bendera di tangannya tidak berhenti sama sekali, dan malah dikibarkan lebih cepat saat dia berbicara. Armada mereka menghentikan kemajuannya sekali lagi, panah ajaib dikumpulkan dengan kecepatan cepat dan digunakan untuk mengisi ulang peluncur. Tetapi jelas bagi mereka bahwa dengan kekuatan bertarungnya, karavan mereka sama sekali tidak dapat dibandingkan. Untuk mengatasi karavan mereka yang terdiri dari beberapa ribu orang, iblis-iblis ini benar-benar mengirim pasukan 50.000. Ini adalah seberapa tinggi mereka menghargai barang-barang karavan. Meskipun korban mereka tidak sedikit, sekarang mereka berhasil mengepung mereka dengan sukses, bahkan dengan sayap, karavan Moonlight tidak akan berhasil melarikan diri dari kesulitan ini. Dian Yan berdiri diam di sisi Luxi, saat ini dalam suasana hati yang buruk. Itu bukan hanya karena antisipasi Long Hao Shen sebelumnya, tetapi yang lebih penting karena kebuntuan yang mereka alami. Itu adalah sarannya untuk menemani para pedagang lepas ini. Tapi pemandangan yang terjadi di depan matanya adalah bukti tak terbantahkan bahwa ini adalah kesalahan. Luxi menepuk bahu Dian Yan, ini tidak bisa disalahkan padamu. Saat dia berkata begitu, dia bergabung dengan pihak Long Hao Shen, dan bertanya dengan sungguh-sungguh, Kapten Long, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami akan mematuhi setiap perintah Anda. Long Hao Shen sedikit membungkuk padanya, menjawab, setelah pertarungan dimulai, kita akan keluar ke depan. Kapten Lu, tolong fokus pada penyembuhan kelompok. Tim kami akan berada di depan, minta tim Anda mengikuti kami. Ingat, jangan bertindak terlalu gegabah,
dan jangan membuat tujuan langsung kita terlalu terlihat. Ini kemungkinan besar akan menjadi perang gesekan, jadi setiap orang harus menghemat energi spiritualnya secara maksimal. Iya, Luxi memberikan jawaban langsung, memasuki formasi dengan rekan satu timnya sendiri. Pada saat ini, kulit Long Hao Shen tidak begitu bagus. Mereka baru saja memasuki wilayah iblis, tetapi sudah mengalami situasi seperti itu. Ini adalah hasil yang sangat berlawanan dari rencana awal mereka. Rute mereka ke gua berdesis masih panjang, dan apalagi menyelesaikan misi, tujuan utama dalam situasi seperti itu adalah untuk bertahan hidup. Melihat Luxi yang sedang menggambar kembali untuk bergabung dengan formasi rekan-rekannya, Long Hao Shen melirik Li Xin sebelum memberitahu rekan satu timnya dengan suara rendah, jangan gunakan pil ledakan spiritual kecuali itu benar-benar diperlukan. Lakukan yang terbaik untuk membubarkan diri sesedikit mungkin. Yinger, kami harus bergantung padamu untuk keluar dari bencana yang akan pecah. Sebentar lagi, saat dia berkata begitu, Long Hao Shen mendekati sisi Chen Yinger, membisikkan beberapa kata di telinganya. Chen Yinger mengangguk berulang kali, tidak masalah. Pada saat ini, jarinya menunjuk ke dalam kehampaan, dan dengan kilatan cahaya, babi kecilnya Magdul sudah muncul di dadanya. Bersiaplah untuk pertempuran. Long Hao Shen melakukan teriakan bernada rendah. Seperti sebelumnya, Han Yu masih berada di belakangnya. Jelas, Long Hao Shen sama sekali tidak percaya dia bisa mempercayakan bagian belakang ke pasukan pemburu iblis kelas 4. Di tim itu, satu-satunya yang dia percayai adalah Li Xin, dan tidak ada orang lain. Di atap kereta mewah, setelah melambaikan tangannya beberapa kali terakhir, Yue Ye sudah mengatur formasi pertempuran umum. Wajahnya sudah tenang, dan dia meletakkan sepasang bendera itu. Leng Xiao, aku tahu bahwa kamu punya cara untuk melarikan diri dari sini. Ini tidak bisa ditunda, pergi saja. Serahkan cincin ini kepada Yang Mulia, dan minta dia untuk mencari keadilan bagi kita. Saat dia membuat pernyataan ini, dia melepas cincin rubi, meletakkannya di jari Leng Xiao. Leng Xiao melirik cincin ini, tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menyeka air mata yang mengalir dari matanya. Kemudian dia melepas cincin itu dari tangannya sendiri dan menarik tangan Yue Ye untuk mengembalikannya padanya. Kak Ye, aku akan melakukan seolah-olah aku tidak mendengar pernyataanmu sebelumnya. Tapi tolong jangan menghina martabat garis keturunan naga iblis lagi. Yue Ye merasakan tubuhnya gemetar, dipenuhi dengan kegembiraan total. Tapi dengan cepat, dia menjadi tenang. Jelas bukan waktunya untuk kata-kata penghargaan. Mengambil napas dalam-dalam, dia memakai cincinnya sekali lagi, menyatakan, oke, kalau begitu sudah waktunya untuk keputusasaan terakhir kita berjuang. Saat dia berkata begitu, dengan membalik tangannya, sebuah kotak indah muncul di telapak tangannya. Kotak ini panjangnya 0,5 meter, seluruhnya hitam dan terbuat dari kayu. Seiring dengan ornamen berwarna hitam emas, 5 permata merah, kuning, biru, putih dan emas ditempatkan sesuai dengan urutan khusus ini, membentuk formasi tertentu. Hanya kotak ini sendiri yang sudah merupakan karya yang bagus. Itu dijiwai dengan sihir, meskipun tampaknya untuk saat ini tidak berguna. Yue Ye menekan mekanisme tersembunyi di kedua sisi kotak, dan itu terbuka dengan suara klik, memperlihatkan gulungan berwarna ungu tua. Selama sepersekian detik kotak itu terbuka, mata merah Leng Xiao segera menyusut. Yue Ye berbicara, dengan acuh tak acuh, karena mereka ingin membunuhku, mereka seharusnya tidak keberatan jika aku memberi mereka hadiah besar sebagai imbalannya. Xiao, saya membutuhkan waktu 5 menit, di mana saya tidak dapat diganggu dengan cara apapun. Anda mendengar saya? Leng Xiao mengangguk dengan tegas, serahkan padaku. Yue Ye menundukkan kepalanya, menyerahkan bendera perintah kepada Leng Xiao dan duduk bersila di atap kereta. Dia tidak langsung mengeluarkan gulungan itu, melainkan meletakkan kotak kayu itu di kakinya, sambil melepas mata ajaibnya. Detik berikutnya, cahaya ungu tua dilepaskan dari matanya yang menyentuh, dan segera, cahaya ungu lain terpancar dari dadanya.
Itu tampak seperti lubang hitam keunguan yang dalam, menghasilkan pemandangan aneh di tengah malam. Dengan kilatan yang menyebar di sekitar, kuali ungu tua dengan panjang 1 meter melayang keluar, memperkuat kilau indah ini. Kuali ini melingkar, dan dalam sekejap muncul, bulan ungu terkondensasi darinya. Di punggung Yueye, bulan putih keperakan yang bengkok masih bersinar cemerlang, dan kekuatan magis yang kuat naik dari tubuhnya. Gelang perak di pergelangan tangan kanan Yueye berkilau dan permata putih keperakan seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Dalam sekejap permata ini muncul, fluktuasi magis yang mengelilingi seluruh gerbong tiba-tiba menguat, berputar di sekitar dua siluet. Dengan gerakan jari Yueye, permata putih aneh itu melayang di udara, secara akurat jatuh ke dalam kuali ungu yang keluar dari tubuhnya. Segera, cahaya ungu kuali itu membesar, berubah menjadi pilar cahaya ungu yang menjulang ke langit. Di atas kepala Yueye, bulan purnama ungu segera terbentuk dan berkilau, menerangi seluruh formasi gerbong.